Konan adalah seorang gadis yang terlahir di tengah deru hujan yang tak pernah reda. Di sebuah tempat yang tak layak disebut desa, di mana teriakan pilu, dentuman senjata, dan derasnya hujan menyatu menjadi irama kehidupan. Ia dibentuk oleh konflik dan juga duka yang menggores jiwa. Seperti selembar kertas origami, hidupnya terlipat dalam lapisan tragedi. Setiap lipatannya menyimpan luka atas kepergian orang tua, sahabat, serta bayang-bayang perang yang terus menghantui. Namun di balik kepedihan itu, pertemuannya dengan sosok seperti Yahiko dan Nagato menyalakan secerca harapan. Inspirasi dari mimpi damai yang pernah ia lukiskan mengajarkan bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, melainkan senjata untuk mengukir masa depan baru. Dengan setiap lipatan kertas yang terbentuk, Conan menuliskan sejarahnya sendiri. Sebuah perjalanan dari kehancuran menuju keberanian, dari duka yang mendalam menuju tekad untuk mengubah nasibnya. Inilah kisah tentang bagaimana seorang gadis yang lahir dari kehancuran menemukan kekuatan untuk bangkit, mengubah tiap tetes hujan dan setiap lipatan origami menjadi simbol ketahanan dan harapan abadi. Latar belakang. Conan dibesarkan di Amegakure, desa yang diliputi hujan abadi dan perang yang sangat berkepanjangan. Lingkungan ini membentuknya menjadi pribadi yang tangguh sekaligus traumatis. Sejak kecil, ia menyaksikan kekejaman dari sebuah perang. Orang-orang tak bersalah tewas, teman-temannya menjadi korban, dan bahkan desanya menjadi medan pertempuran negara besar. Hujan di Amegakure bukan hanya simbol kesedihan, tetapi juga menjadi cerminan keputusasaan warganya. Dalam situasi ini, Conan belajar bertahan hidup dengan menjadi tak terlihat, menghindari konflik, dan juga mengubur emosinya. Namun pertemuannya dengan Yahiko dan juga Nagato mengubah hidupnya. Keduanya menjadi keluarga pengganti untuk Conan, dan mimpi Yahiko tentang sebuah perdamaian memberi Conan harapan baru. Tragedi yang mengubah sebuah takdir. Hubungan Conan dengan Yahiko dan Nagato adalah inti dari perkembangan Conan. Yahiko, sang pemimpin karismatik, menjadi simbol harapan bagi mereka. Visinya tentang Akatsuki sebagai organisasi perdamaian memberi Conan tujuan hidup. Namun sayangnya ada orang-orang yang tidak menyukai visi tersebut. Yahiko, Nagato, dan Conan, mereka bertiga terjebak dalam sebuah skenario licik yang memang dirancang oleh Danzo dan juga Hanzo. Dalam tragedi pilu yang menewaskan Yahiko ini tentunya menjadi luka terdalam untuk Conan dan juga Nagato. Peristiwa ini juga tidak hanya menghancurkan mimpi awal Akatsuki, tapi juga mengubah Nagato menjadi Pain, sosok yang percaya bahwa hanya melalui penderitaan manusia bisa memahami perdamaian. Conan yang kehilangan Yahiko memilih tetap setia kepada Nagato. Di sini konflik batin mulai muncul karena memang visi Nagato sebagai Pain adalah sebuah visi yang berlawanan dengan Yahiko. Meskipun memang Conan ragu, ia tetap mendukung Nagato karena dua alasan. Alasan pertama, Nagato adalah satu-satunya keluarga yang tersisa, dan alasan kedua, ia percaya ini adalah cara terakhir untuk menghormati mimpi Yahiko. Loyalitasnya kepada Nagato menunjukkan sisi emosionalnya yang terdalam. Ia tak ingin lagi kehilangan orang yang ia cintai, walaupun orang tersebut melakukan cara yang salah. Awan merah di tengah hujan abadi. Setelah Akatsuki beralih menjadi organisasi kriminal, Conan terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia tahu metode Akatsuki yang mengumpulkan biju untuk senjata pemusnah bertentangan dengan idealisme Akatsuki awal. Di sisi lain, ia melihat ini sebagai jalan berdarah yang perlu untuk menciptakan dunia tanpa perang. Lalu kemudian interaksinya dengan anggota Akatsuki lain memperlihatkan sikapnya yang tertutup dan juga kritis. Ia jarang terlihat langsung dalam kekejaman mereka, tetapi tidak pernah protes terang-terangan. Hal itu seolah membuktikan bahwa Conan memanglah masih gadis yang sama. Conan masih mendambakan perdamaian yang diusung oleh Yahiko. Dia tidak ingin menyakiti orang lain, tetapi kembali lagi, dilema yang ada di dalam dirinya sangat sulit jika harus menolak rencana Nagato.
Di sini kembali lagi Conan bukanlah tidak berani melawan Nagato atau meninggalkan Nagato, tetapi bagi Conan, Nagato adalah satu-satunya keluarga. Jika Nagato harus melakukan hal yang salah, maka sebagai keluarga, mungkin Conan akan tutup mata dan juga buta akan hal itu. Titik balik. Kematian Nagato menjadi titik balik bagi Conan. Ia akhirnya bebas dari belenggu kesetiaan buta dan mulai bertindak atas keinginannya sendiri. Keputusannya untuk melindungi Nagato dengan menyembunyikan jenazahnya dan melawan Obito menunjukkan bahwa kematangan emosionalitas Conan di sini tidak bisa diragukan. Dalam pertarungan melawan Obito, Conan menggunakan strategi cerdik dengan jutsu kertas dan juga jutsu peledaknya, yang memang cara itu hampir mengalahkan seorang Obito. Adegan ini membuktikan bahwa ia bukan lagi bunga yang rapuh, melainkan pejuang yang rela mati untuk melindungi keyakinan dan juga keluarganya. Pertemuan dengan Naruto juga mempengaruhi transformasinya. Naruto yang membawa pesan perdamaian ala Yahiko mengingatkan Conan kepada mimpi masa lalu. Ketika Naruto berhasil mengubah Nagato sebelum kematiannya, Conan mulai percaya bahwa perdamaian tanpa kekerasan mungkin bisa tercapai. Hal ini juga yang mendorongnya untuk mempercayakan mimpi origin Akatsuki kepada Naruto. Tindakan simbolis bahwa ia mewariskan harapan perdamaian kepada generasi baru. Antara idealisme dan realitas. Secara psikologis, Conan adalah korban. Ia selamat dari perang, sementara orang-orang yang ia sayangi mati di medan peperangan. Hal ini juga menjelaskan mengapa ia begitu terikat kepada Yahiko dan Nagato. Mereka adalah sebuah alasan mengapa Conan tetap hidup. Ketenangannya yang dingin adalah mekanisme pertahanan untuk menutupi rasa sakit dalam hatinya. Namun ketenangan ini juga menjadi kekuatannya. Ia tidak mudah terprovokasi, membuatnya menjadi strategis dan analitis. Motivasi terbesarnya adalah menghormati mimpi Yahiko dan Nagato. Meskipun awalnya ia terjebak dalam siklus kekerasan Akatsuki, akhirnya ia menemukan cara sendiri untuk berjuang, melindungi warisan Nagato dan juga mendukung Naruto. Hal ini juga menunjukkan evolusi moral Conan dari perdamaian melalui kekuatan menuju perdamaian melalui sebuah kepercayaan. Bunga kertas yang abadi. Conan mungkin bukan karakter sentral seperti Naruto ataupun Sasuke, tetapi perannya krusial sebagai penghubung generasi. Kematiannya di tangan Obito bukanlah sebuah kekalahan, melainkan pembuktian bahwa idealisme tak mudah dipatahkan. Tindakannya menginspirasi Naruto untuk tetap teguh pada jalur perdamaian. Conan adalah simbol ketahanan dan harapan. Latar belakang yang traumatis tidak membuatnya menjadi hancur, justru memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Meskipun hidup dalam dunia penuh kekerasan, ia tidak kehilangan rasa kemanusiaannya. Kisahnya mengajarkan bahwa perdamaian bukanlah tujuan akhir, tetapi proses yang memerlukan pengorbanan, refleksi, dan keberanian untuk merubah nasib. Conan mungkin mati, tetapi prinsipnya tetap hidup melalui Naruto. Bukti bahwa seorang pejuang sejati tak pernah benar-benar pergi.